Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan yang saya hormati dan Ibu, Pak Agus Rin Najamuddin, Gubernur Bengkulu, Pak Samsani, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Bapak Ketua DPRD Babel, Bengkulu, para anggota Musbida keempat provinsi Sumatera Selatan, Babel, Bengkulu, dan Lampung, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sebelum saya memulai kata sambutan saya ingin mengenalkan rombongan saya yang datang bersama pada malam ini. Satu adalah Pak Hasan Bisri dan Ibu. Pak Hasan Bisri ini adalah anggota BPK yang menangani pemeriksaan Indonesia bagian Barat. Di BPK itu kita bagi dua, ada Indonesia bagian Barat, meliputi Jawa dan Sumatera, dan Indonesia lainnya itu kita sebut dengan Indonesia bagian Timur. Jadi masa ini kami jawab mengenai Indonesia Barat dan juga beberapa departemen teknis yang lain. Yang kedua, ingin saya kenalkan istri saya, Marayuna. Yang ketiga, Bapak Dr. Leng Nasir. Ini Kepala Red Bank di BPK. Beliau ini adalah diawali karir dari keuangan, kemudian ke dalam negeri, sekarang di BPK. Yang selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Wahyudi Prakasa. Ini adalah anggota Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK. Beliau ini adalah guru dari para akuntan di seluruh Indonesia. Ini termasuk akuntan yang senior, banyak sekali muridnya, termasuk di Palembang ini, karena dulu dan saya pada waktu kita masih muda adalah dosen terbang ke Palembang. Dahulu itu airportnya belum seperti itu Pak Gubernur. Dan jalan ke Unsri masih becek sekali kalau musim hujan seperti ini. Masih Dakota Pak ya? Ya, masih Dakota yang kepala dulu yang terpal itu. Nah, hotel satunya saya kira di Hotel Almetupan. Suara Dewi Pak, ya, Suara Dewi Pak. Masih ada itu. Nah, jadi ini yang rombongan saya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dan makan yang sangat enak. Sudah lama tidak ketemu dengan ikan belida, dan juga tadi juga FPMP tadi di tempat serta udang galah. Kami datang kemari untuk menyelesaikan dialog publik yang terakhir. Besok akan kita lakukan meliputi keempat provinsi ini. Ini kita awali tadinya di Surabaya, Kota Perjuangan. Apa tujuan dari dialog publik ini adalah untuk menghimbau kita semua untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara kita itu dasarnya. Tanpa itu yakinlah anda ini bahwa apa yang kita tengah lakukan ini akan tidak berhasil.
demokratisasi itu bukan hanya sekedar mendirikan partai-partai yang sekarang sudah ada 38, 38, tambah lagi partai lokal di Aceh dan di tempat lain ya. Dan juga telah kita berikan otonomi yang sangat luas kepada daerah itu. Otonomi kita ini kita berikan otonomi kepada kabupaten dan kota. Kita potong. Nah, tangan dari kuasa dari para gubernur. Sedangkan di negara lain kemanapun Anda pergi, ke Malaysia, ke Australia, ke Amerika, ke Jerman, seluruh dunia, kuasa itu diberikan kepada gubernur, kepada negara bagian. Nah, kuasa yang kita berikan itu jauh lebih hebat daripada yang dituntut oleh River Mesta tahun 50-an itu. Tadi saya dari airport lewat jalan Kolonel Barlian. Nah, beliau itu yang tidak setuju dengan River Mesta itu. Apa tujuannya? Tujuannya itu supaya rakyat makmur. Itu tujuannya itu. Nah, kuncinya itu adalah adanya transparansi dan akuntabilitas fiskal. Karena demokratisasi itu, nah juga rakyat ingin tahu untuk apa dipakai uang yang dipungut dari dia, untuk apa dipakai utang yang atas nama yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Dan otonomi daerah itu kita lihat kalau itu tidak sukses, lihat sejarah kita mulai kita merdeka sampai dengan detik ini. Apa kerja kita? Perang, saudara. Sudah ada peristiwa Madiun. Sekarang Poso, tidak tahu saya kalau sudah selesai. Aceh masih juga penuh dengan kecurigaan. Ambon, Papua,